Oke, terima kasih. Ya udah. Berarti kita masuk ke trauma urologi ya. Kenapa saya memilih materi ini dulu? Karena trauma urologi jarang pasti melibatkan komponen dari ATLS yaitu primary survey, tapi dia lebih mudah pendekatannya gitu karena udah organ spesifik ya. Ini banyak banget benda-benda mengambang. Bentar ya, gimana cara ngilangin ini? Ya, udah. Oke, jadi trauma urologi kita bagi menjadi 4. Gampangnya ada organ ginjal, ureter, ada vesika urinary atau buli, terus ada uretra. Oke. Untuk trauma ginjal ini sebenarnya cukup sulit ya karena spesialistik sekali untuk tata laksananya ya. Penyebab paling sering ya trauma ya di bagian flank gitu. Biasanya high impact trauma dan spesifik regionnya adalah di bagian flank, bagian punggung bawah gitu. Terus ada kasus-kasus luka tusuk juga bisa terjadi. Ini mah nggak terlalu penting, yaitu anamnesisnya. Anamnesisnya ya riwayat traumanya seperti apa. Kemudian setelah terjadi trauma tersebut, apakah ada hematuria? Karena semua trauma urologi kita harus evaluasi ada hematuria atau tidak gitu. Jadi harus dibedakan antara hematuria dengan adanya tetesan darah di ujung meatus eksternal uretra gitu. Karena kalau hematuria artinya dia ada darah yang masih bisa melalui sistem ureteropelvis sehingga dia masih bisa keluar gitu. Tapi kalau kasusnya urethral rupture, ruptur uretra, dia sudah tidak ada cairan yang bisa keluar harusnya karena semua cairan yang masuk ke vesika itu akan keluarnya ke rongga infraperitoneum dan dia nggak akan masuk ke uretra gitu. Jadi harus dibedain antara gross hematuria yaitu dia pipis ya, masih ada komponen pipisnya ya, masih ada bau pesingnya, masih ada segala macam kristal-kristalnya, tapi dia dicampur darah. Nah, sama dripping yang terjadi karena urethral meatus rupture, urethral rupture gitu. Mual muntah, tanda dari retroperitoneal bleeding karena iritasi peritoneum. Shock, kenapa? Ya karena ini gelap. Apa namanya? Tadi apa sih? Oh, ada shock karena dia ada banyak vascular bed ya di situ. Terus ada ekimosis bagian flank. Terus bisa terjadi fraktur, bisa ada hematuria saat kateterisasi ya. Terus diffuse abdominal pain karena dia ada peritonitis, karena dia mengganggu peritoneum dan mengiritasi peritoneum, dia bisa juga menurunkan bising usus, karena dia mengganggu juga ke situ. Pokoknya darah tuh iritatif sifatnya terhadap rongga abdomen. Nah, pemeriksaan yang harus dilakukan adalah CT scan abdomen. Apakah boleh di BNO IVP? Jangan di BNO IVP. Gitu. Ya, baiknya CT scan aja. Terus ini tadi ya, strukturnya kan dia di retroperitoneum, jadi kalau misalnya dia terjadi perdarahan, dia akan mengiritasi peritoneum, bikin jadi tanda-tanda akut abdomen yang muncul. Organ-organ retroperitoneal selain ginjal ada apa aja? Ya ada ureter bagian proksimalnya, tapi bagian distalnya dia udah masuk ke intraperitoneum. Kalau aorta dan vena cava juga dia masuk ke organ retroperitoneal, makanya chance of massive hemorrhage itu sangat-sangat tinggi pada kasus-kasus trauma flank gitu. Tadi yang ada di kasus ya ini adalah grading dari ruptur ginjal. Jadi kalau grade 1 sama grade 2 itu masih yang kategorinya ringan, dia hanya membuat sebuah hematom aja di bagian medula ginjal. Tapi untuk grade 3, grade 4 dan grade 5 sudah terjadi ruptur atau laserasi dari piala ginjalnya. Nah, semua ini yang bisa bikin adanya renal vein atau renal artery injury adalah stage 4 atau stage 5. Tapi yang membedakan dia adalah avulsi dari renal pedicle untuk stage 5-nya. Kalau untuk stage 1 sama stage 2 dia biasanya hanya berupa kontusio dan hematom. Tapi kalau untuk stage 3 dia sudah ada renal parenchymal laceration. Gitu. Tata laksana sama kayak ATLS, ABCDE.
airway breathing circulation dulu, terus disability sama environmental control, kemudian bisa dibedah, bisa kata laksana konservatif. Kapan dibedahnya? Kalau misalnya dia major trauma, begitu. Kemudian kalau dia bentuk traumanya adalah penetratif trauma, yang kita harus evakuasi si benda yang mempenetrasi tersebut, dan kita harus mengevaluasi ada pembuluh darah yang terlaserasi atau tidak, begitu. Kemudian indikasi-indikasi lain tuh kalau misalnya sampai terjadi ekstravasasi urin ya, makanya sebenarnya IVP itu tidak disarankan. Kenapa? Karena kontras medium bisa keluar juga ke peritoneal cavity, begitu. CT scan is more than enough untuk dilakukan untuk mendiagnosis kasus seperti ini, begitu. Ya. Kemudian edukasi, tata laksana kita harus edukasi ya. Atau kapan kita harus rawat? Trauma ginjal harus dirawat apapun yang terjadi. Oke.